bahagia. Iya bahagia dong, Masya Allah. Anak solih dan solihah pasti bahagia di rumah. Iya, soalnya sore hari ini teman-teman akan mendengar cerita dari Bunda Dani. Iya betul sekali. Nah teman-teman yang ada di rumah, ayah, bunda, bang kakak, adek, ule, kakek, simbah, teman-teman semua solih dan solihah. Seperti yang ditanyakan Bonbon ya. Semoga kabarnya hari ini sehat, selalu bahagia, selalu. Dan sudah mandi dah? Iya sudah mandi, sore-sore sudah mandi, duduk rapi mendengarkan kisah dari Suara Gersik. Iya Suara Gersik FM, Masya Allah. Ini sebuah nikmat juga buat kita. Nikmat apa ndak? Ya nikmat waktunya berkah. Oh iya ya, waktunya berkah karena diisi dengan mendengarkan kisah. Soalnya kisahnya itu banyak ibrohnya ya udah, betul sekali banyak ibrohnya, banyak manfaatnya. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari dalamnya. Lah iya udah bermanfaat. Iya tentunya seperti itu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Sore hari ini Bunda dan aku Bonbon. Bunda aja, nggak pakai aku. Bunda akan melanjutkan kisah yang beberapa waktu lalu masih bersambung. Iya masih bersambung. Waktu lalu itu Bunda sudah menyampaikan. Aku ngerti. Iya ceritanya tentang Nabi Idris. Iya Nabi Idris bagian ketiga. Iya bagian ketiga sekarang. Panjang ya udah, panjang karena memang Bunda selalu sedikit mereview kalau seandainya itu adalah pertemuan kedua dan seperti sekarang pertemuan ketiga, Bunda juga ingin mereview. Kenapa Anda kok direview? Iya di Murojaah. Iya kenapa di Murojaah? Merefresh. Nah iya ndak kenapa? Masya Allah. Yang pertama pakai lagu. Yang pertama supaya kita mengingat ya kisah yang sebelumnya. Yang kedua supaya nyambung. Jadi gak terputus gitu ya. Oh iya kemarin seperti itu, sekarang lanjutannya seperti itu. Yang ketiga, yang ketiga ya kudono. Yang ketiga itu teman-teman, dengan memurojaah kisah, insya Allah akan semakin menambah ingatan kita, memperkuat ingatan kita. Jadi gak gampang lupa. Iya. Jadinya bukan Al-Quran yang dimurojaah. Oh Al-Quran penting, Al-Quran wajib dimurojaah, hafalan-hafalan kita ya. Nah itu kan fungsinya juga supaya tersimpan di long memory kita, di otak kita dalam jangka panjang. Sama kisah juga seperti itu. Kalau kita sering murojaah, kita ulang-ulang, insya Allah kisah itu melekat. Dan dahsyatnya kisah itu, dahsyatnya kenapa? Dahsyatnya gitu. Dahsyatnya itu adalah ketika kisah yang sekarang ini kita taruh di long memory kita, mengendon di alam bawah sadar kita dengan sempurna, dengan baik, itu akan teringat sampai nanti teman-teman sudah dewasa, teman-teman sudah besar, sudah bekerja, sudah berumah tangga. Iya bisa sampai seperti itu. Hebat dong, betul sekali. Dan kisah ini akan membentuk karakter ya teman-teman. Kalau kita mendengarkan kisah kemudian ada hikmah seperti itu, seperti Nabi Idris yang gemar belajar, nanti itu akan membuat karakter kita mencontoh sosok Nabi Idris yang gemar belajar itu. Insya Allah nanti karakter kita menjadi anak-anak Indonesia yang gemar belajar. Iya Masya Allah, hebat ya. Iya Masya Allah, alhamdulillah. Namun sebelum Bunda murojaah, dasar tanda aku dia pengen denger aja disuruh tidur. Bonbon sudah tahu ya teman-teman, Masya Allah. Iya aku itu soalnya sudah tahu. Terus Bunda lupa kenapa? Bunda itu loh belum itu bersyukur sama Allah. Oh Masya Allah, alhamdulillah diingatkan sama Bonbon. Iya belum bersalawat sama Rasulullah. Masya Allah ya teman-teman. Bunda senantiasa mengajak teman-teman semua yang ada di rumah selalu bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Alhamdulillahi wa'da, sodaka wa'da, wa nasara abda, wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa man tabi'ahu da amma ba'. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita, kekasih kita, idola kita, uswatun hasanah kita,
suri tauladan kita. Lengkap bonbonnya siapa Bon? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, beserta sahabat, keluarga dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya Dengan senantiasa bersolat pada Rasulullah. Iya betul ya, Masya Allah. Sudah bersyukur pada Allah, sudah bersolawat pada Rasulullah. Sedikit murojaah tentang kisah Nabi Idris. Seperti yang udah sampaikan yang lalu, masih ingat teman-teman siapa sebenarnya nama aslinya Nabi Idris? Oh iya, Yanuk. Iya, Masya Allah. Bukan Yanuk ya. Salah. Bukan salah, kurang tepat. Khanuk. Iya, Khanuk ya. Khanuk ini karena masih kecilnya rajin, gemar belajar, maka sama gurunya. Iya, gurunya itu Nabi Sid. Pintar Bandung masih ingat. Maka digantilah namanya menjadi Idris ya, karena rajin belajar. Iya, Masya Allah. Teman-teman harus mencontoh Nabi Idris ya, rajin belajar. Iya. Karena rajin belajar otomatis Nabi Idris pandai kan. Pandai dalam ilmu apa saja, Bon? Ilmu matematika, ya, perhitungan, ilmu alam, ilmu falak. Iya, Masya Allah. Terus kemudian Nabi Idris juga karena suka berolahraga badannya jadi kuat. Iya, Nabi Idris badannya kuat. Pernah mengalahkan penjahat-penjahat. Iya. Terus kemarin Bunda juga cerita bahwa Nabi Idris selain pandai ilmu falak, ilmu perbintangan, Nabi Idris juga pintar loh bahasa. Iya, saya lali. Nabi Idris itu bisa 72 bahasa. Wah, bahasa apa aja kira-kira? Bodoh karu aku. Gitu. Maunya banyak ya teman-teman. Kalau Bonbon bisanya bahasa apa? Bahasa kolbu. Kolbu. Kalau Bunda bisanya bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa? Bahasa apa ya? Cuma 2, Masya Allah. Kalau Nabi Idris banyak dah. Bunda cuma dapat 2 itu. Iya, Nabi Idris 72 banyak ya teman-teman. Badannya sehat. Terus yang kemarin pekan kemarin Bunda bercerita bahwa Nabi Idris pandai apa lagi? Iya, pandai mendesain. Mendesain katanya Bon. Desainer baju ya. Iya, pandai bikin baju. Sehingga di saat umatnya, kaumnya saat itu yang mengenakan baju dari kulit binatang, iya, udah melorot kabeh. melorot kabeh bahasanya Bon ya. Turun gitu ya, karena tidak nyaman kalau kulit binatang itu dipakai, dililitkan kemudian dipakai bekerja, itu kan nggak nyaman ya. Iya, melorot. Iya gitu. Akhirnya Nabi Idris berpikir, gimana ya ini membuat baju yang sekiranya nyaman untuk dipakai bekerja. Nah, kemudian lanjutkan. Kemudian lanjutkan lagi ya teman-teman. Itulah Bon ya. Iya, aku selalu menyenangkan. Masya Allah, pede banget teman-teman ya, Bon ya, Masya Allah. Nah teman-teman, anak solih dan solihah yang ada di rumah, akhirnya Nabi Idris kemudian mendesain bagaimana bentuk baju yang sekiranya nyaman dipakai ketika sedang bekerja. Iya, jadi gak kayak benakno baju gitu ya. Maka kemudian ketika baju itu sudah jadi, diberikanlah kepada kaumnya yang saat itu sedang bekerja di ladang. Karena merasa suka, merasa nyaman, enak dipakai, dan yang penting tidak melorot. Masya Allah. Bunda guyut toket mang, iya bahasanya Bon campuran. Iya, pakai bahasa Jawa. Tidak turun bajunya ya teman-teman. Maka kemudian seneng banget orang ini teman-teman. Akhirnya dia itu terus ngomong deh teman-teman deh. Iya, ngasih tahu teman-temannya, tahu nggak? Aku punya baju sekarang yang nyaman dipakai. Iya ya, bajumu kok aneh gitu ya. Tapi tahu nggak, bajuku walaupun aneh tapi ini nyaman dipakai. Aku kalau bekerja di kebun sudah ini nggak mikirin bajuku turun-turun. Jadinya aku fokus bekerja. Iya betul. Akhirnya ketika temannya mendengar cerita dari orang yang dibikinkan baju, mereka ikut-ikutan pengen dibikinkan baju seperti itu kepada Nabi Idris. Akhirnya Nabi Idris banjir orderan. Banjir orderan. Tapi pandainya Nabi Idris tidak serta-merta hanya membikinkan baju itu, tapi Nabi Idris mengajarkan ilmunya bagaimana membuat baju itu kepada orang-orang. Itu lebih penting ya Anda. Seperti sabda Rasulullah. Waduh, seperti sabda Rasulullah. Kenapa?
Kalau kita ngasih orang, jangan dikasih ikannya. Terus Dikasih pancingnya. buat apa? Buat mancing. Itu ada filosofinya. Jadi tidak memberikan uang misalnya, tapi memberikan pekerjaan sehingga orang itu bisa mendapatkan uang. Jadi tidak serta-merta instan ngasihnya. Sama kayak Nabi Idris. Nabi Idris tidak kemudian membuatkan saja bajunya itu, tapi Nabi Idris memberikan ilmunya sehingga orang-orang di zamannya Nabi Idris akhirnya mereka semua pandai membuat baju. Jadi penjahit semua. Penjahit semuanya. Nah, kemudian Bunda pekan lalu juga sudah menceritakan bagaimana Nabi Idris itu berdakwah kepada keturunan Qabil. Iya, keturunannya Nabi Adam. Qabil sing jahat. Iya. Qabil yang sudah membunuh saudaranya. Jahat. Iya, jahat. Nah, tapi dakwanya Nabi Idris tidak serta-merta diterima oleh keturunan Qabil. Iya, soalnya keturunan Qabil ikut teman-teman. Sudah menjadi pengikutnya setan. Pengikutnya setan. Sudah tidak menyembah Allah. Iya. Terus jahat. Kayak orang tuanya. Kayak nenek moyangnya Qabil ya. Keturunannya jadinya jahat ya. Kayak Qabil ya. Akhirnya mereka nggak mau nerima dakwanya Nabi Idris. Sudah diingatkan, Cik ngeyel. membantah. Iya, bangkang dah. Gak gelem dah. Disuruh menyembah Allah tuh sama Nabi Idris. Gak mau. Terus akhirnya Allah menyuruh Nabi Idris untuk meninggalkan kaum keturunannya Qabil itu setelah Nabi Idris memberi peringatan terakhir. Kalau kau tidak mau mengikuti ajakanku untuk menyembah Allah, maka tunggulah adab dari Allah. Idris, aku tidak akan pernah takut ancaman-ancamanmu itu. Kami selama ini sudah hidup makmur, sudah kaya raya. Untuk apa kamu mengikuti kamu? Untuk apa kami mengikuti kamu? Untuk apa kami patuh pada kamu? Kami sudah hidup enak kok. Dan kami tidak pernah takut itu terhadap ancamanmu. Mereka itu ya, Iya, keras kepala dah. mereka nggak mau mengikuti Nabi Idris, ajakannya Nabi Idris menyembah Allah. Akhirnya Nabi Idris sama pengikutnya berpindah ke suatu tempat di mana tempat itu tetap subur, banyak airnya, banyak tanamannya, mereka hidup makmur. Tapi keturunan Qabil Allah beri adab yang sangat pedih. Iya, adabnya yaitu kekeringan. Akhirnya mereka kelaparan dah. Kekeringan yang panjang, tidak turun hujan, ternaknya mati, tanamannya mati, mereka akhirnya kelaparan dan mereka akhirnya meninggal. Nah, itulah adab yang pantas mereka terima. Nah, dan terakhir kemarin Bunda menyampaikan bahwa sekarang ini, Kenapa? pertemuan sekarang, Iya, kenapa? Bunda akan bercerita. Kenapa tangannya begitu? Ada 2 clue kemarin yang sudah Bunda berikan. Cluenya apa? Cluenya yaitu sekarang Bunda akan bercerita bagaimana Nabi Idris didatangi setan. Iblis. Iya. Gak takut kan? Enggak. Dan yang kedua, Nabi Idris didatangi malaikat. Masya Allah, seneng ya dah. Seneng dong didatangi malaikat. Nah, bagaimana ceritanya? Iya, bagaimana ceritanya? Teman-teman jangan kemana-mana ya. Nanti Bunda akan bercerita setelah yang satu ini. Setelah yang mau lewat ini.
Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu fikum anak-anakku yang solih dan solihah. Ayah bunda bang kakak semuanya masih tetap stay tune di Suara Gresik FM untuk mendengarkan lanjutan kisah dari bunda. Nah teman-teman, bunda akan melanjutkan kisahnya, tapi kali ini bunda sendiri ya, nggak ada Bonbon. Masya Allah, Bonbon sudah istirahat. Insya Allah nanti Bonbon akan menemui adik-adik semua di akhir cerita dari bunda. Ceritanya adalah ketika suatu hari, ketika saat itu Nabi Idris sedang di rumahnya sedang menjahit. Nah teman-teman tahu kan bahwa Nabi Idris itu pandai membuat baju. Saat itu pintu rumah Nabi Idris diketuk oleh seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu berkata, Ya Nabiullah, bisakah aku masuk ke dalam rumahmu? Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Nabi Idris yang mendengar suara dari rumahnya, karena beliau memang manusia yang solih, ibadahnya banyak, dekat dengan Allah, maka Nabi Idris tahu bahwa suara laki-laki yang dia dengar itu adalah suara iblis yang sedang menyamar sebagai seorang laki-laki. Maka kemudian Nabi Idris pun bukakan pintunya. Wahai Tuan, apa yang kau mau? Idris Nabiullah, bolehkah aku masuk ke rumahmu? Aku ingin bertanya kepadamu tentang suatu hal. Laki-laki itu kemudian masuk ke dalam rumah Nabi Idris sambil membawa sebutir telur. Tapi teman-teman, telurnya bukan untuk digoreng ya. Dia membawa sebutir telur. Kemudian Nabi Idris menjawab, apa yang kau harapkan dariku Tuan? Idris Nabiullah, aku mau bertanya padamu, apakah Tuhanmu bisa memasukkan dunia ke dalam telur ini? Nabi Idris yang sudah mengetahui bahwa dia laki-laki ini adalah iblis yang menyamar, menjawab dengan tersenyum. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja bisa memasukkan dunia ke dalam telurmu itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mampu memasukkan dunia ke dalam lubang jarum jahit ini. Yang benar Idris. Betul. Mendekatlah, lihatlah lubang jarum yang kecil ini. Maka kemudian teman-teman, iblis segera mendekat kepada Nabi Idris. Dan dengan cekatan Nabi Idris, ketika iblis sudah mendekat melihat lubang jarum itu, serta merta Nabi Idris memasukkan jarum itu ke mata dari iblis, menusuk mata iblis. Idris, aduh sakit. Kenapa kau tusukkan jarum itu ke mataku? Aduh sakit. Sambil kesakitan, iblis itu berlari meninggalkan Nabi Idris. Idris baru sadar bahwa ternyata Nabi Idris sudah mengetahui penyamarannya. Karena awalnya iblis ini begitu percaya teman-teman bahwa Nabi Idris tidak tahu kalau dia menyamar sebagai seorang laki-laki. Dia sangka Nabi Idris tidak tahu. Tapi ternyata Nabi Idris karena memang manusia pilihan, manusia yang dekat dengan Allah, rajin beribadah, mempunyai kekuatan batin, bahwa dia tahu laki-laki yang menyamar itu adalah iblis. Maka larilah iblis itu dan Nabi Idris berhasil mengalahkannya. Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Teman-teman, siap? Bagaimana ceritanya, masih semangat? Masih ada satu clue yang kemarin Bunda berikan ya. Nah, setelah Nabi Idris mendapatkan tamu iblis tadi, Nabi Idris juga pernah didatangi seorang tamu yang istimewa,
yaitu seorang malaikat. Malaikat bertamu ke rumah Nabi Idris. Malaikat ini adalah malaikat pencabut nyawa. Hah? Malaikat pencabut nyawa? Apakah malaikat akan mencabut nyawanya Nabi Idris? Hah? Betulkah seperti itu teman-teman? Ternyata tidak. Kesolihan Nabi Idris, ketakwaan Nabi Idris kepada Allah membuat malaikat pencabut nyawa merasa bahasa anak sekarang itu kepo begitu ya. Pingin melihat lebih dekat seperti apa sih Nabi Idris ini. Maka kemudian malaikat ini memohon kepada Allah agar diizinkan untuk bertamu ke Nabi Idris dan menginap di rumahnya untuk beberapa saat. Maka kemudian Allah mengizinkan, turunlah malaikat pencabut nyawa ini dan mengetuk pintu rumah Nabi Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Idris membukakan pintu. Kemudian Nabi Idris yang saat itu belum mengetahui bahwa yang bertamu ke rumahnya adalah seorang malaikat, bertanya kepada tamunya, "Wahai Tuhan, siapakah engkau?" Nabi Idris agak sedikit keheranan karena tamu ini begitu tampan, bajunya bagus, bersih, tidak nampak dari penampilannya, dari bajunya bahwa dia sudah melakukan perjalanan jauh. Karena tentunya teman-teman, kalau orang setelah melakukan perjalanan jauh pasti mukanya agak kucel gitu ya, agak kusam, agak kotor, berdebu, apalagi bajunya pasti penuh dengan debu karena saat itu belum seperti sekarang. Jalan rayanya sudah bagus, tidak berdebu, dicor begitu ya, pakai aspal dan sebagainya, sehingga jalan raya sekarang ini licin, mulus begitu. Kalau zaman dahulu masih banyak gunung, padang pasir, jalan juga masih berbatuan, berpasir, banyak debu, sehingga pasti kalau seseorang setelah melakukan perjalanan jauh pasti mukanya agak kotor, badannya juga. Maka Nabi Idris berpikir pasti ini bukan orang jauh. Kemudian malaikat bertanya kepada Nabi Idris, "Wahai Tuanku, apakah aku boleh menginap ke rumahmu? Apakah engkau mengizinkan aku untuk bermalam di rumahmu?" "Oh Tuhan, boleh. Silahkan kalau engkau ingin menginap di rumahku, silahkan." Maka teman-teman, orang itu, malaikat itu yang menyamar sebagai orang masuk ke dalam rumah Nabi Idris. Nabi Idris ini Masya Allah teman-teman, ibadahnya luar biasa, rajin sekali. Maka sepanjang hari itu Nabi Idris beribadah kepada Allah. Dan ternyata tamunya juga beribadah kepada Allah. Sampai akhirnya pada waktu tiba makan, Nabi Idris kemudian datang ke tamunya dan mempersilahkan tamunya untuk makan. "Wahai Tuanku, sekarang sudah saatnya makan. Makanlah bersamaku." Tapi apa yang disampaikan oleh tamunya Nabi Idris? Tamunya Nabi Idris berkata, "Wahai Tuan, aku masih ingin beribadah kepada Allah. Makanlah terlebih dahulu." Nabi Idris saat itu agak heran teman-teman. Orang ini hebat banget ya beribadahnya. Sampai ketika makan pun dia mempersilahkan Nabi Idris makan duluan. Dia masih ingin melanjutkan ibadahnya kepada Allah. Nah teman-teman di rumah, siapa yang ibadahnya rajin seperti Nabi Idris? Saya. Siapa yang ibadahnya rajin seperti malaikat yang bermalam di rumahnya Nabi Idris? Saya. Masya Allah, insya Allah teman-teman semua anak solih dan solihah, anak yang hebat-hebat, rajin beribadah kepada Allah seperti Nabi Idris juga. Baik, adik-adik yang solih dan solihah, ketika malam telah larut,
Nabi Idris yang setelah makan tadi melanjutkan ibadahnya kepada Allah, sudah mulai merasakan agak capek karena malam sudah mulai beranjak larut. Tapi Nabi Idris masih sedikit heran teman-teman, karena tamunya masih terus beribadah kepada Allah. Nabi Idris merasa, kok tamuku gak merasa capek ya beribadah pada Allah, padahal sekarang sudah larut malam. Kalau begitu aku coba tawarkan supaya dia juga beristirahat seperti aku. Maka kemudian teman-teman, Nabi Idris mendatangi tamunya dan berkata, "Wahai Tuan, hari sudah larut malam. Silakan Tuan terlebih dahulu tidur, supaya badan Tuan bisa beristirahat. Besok Tuan bisa beribadah kembali kepada Allah." "Terima kasih Tuan, tapi aku belum merasa capek. Kalau Tuan mau tidur, silakan tidur terlebih dahulu. Aku masih ingin beribadah kepada Allah." Hah? Hebat banget tamunya Nabi Idris. Tidak merasa capek sama sekali, terus beribadah kepada Allah. Nabi Idris yang masih keheranan akhirnya meninggalkan tamunya dan beristirahat. Sampai pagi menjelang, Nabi Idris masih melihat tamunya beribadah kepada Allah. Sampai tiba waktu makan pagi, tamunya pun tidak mau menerima tawaran yang diberikan Nabi Idris untuk makan bersama. Tamunya masih tetap terus beribadah. Akhirnya Nabi Idris, teman-teman, tidak kuat untuk membendung rasa ingin tahunya. Dia akhirnya bertanya kepada tamunya, "Tuan, maafkanlah aku, tapi aku sedikit khawatir kepadamu. Ketika aku menawarkan makan, kau tidak pernah mau untuk makan bersamaku. Dan ketika malam larut, ketika aku menawarkan kepadamu untuk istirahat, engkau pun tidak mau istirahat. Apakah kau tidak merasa lapar dan tidak merasa capek?" "Tidak Tuan, karena aku akan terus beribadah kepada Allah." Nabi Idris semakin heran. Maka kemudian Nabi Idris memberanikan diri bertanya, "Tuan, maafkanlah aku. Kalau boleh tahu, siapakah sebenarnya Tuan?" "Wahai Nabiullah, tahukah kau, sebenarnya aku ini adalah malaikat maut." "Apa? Engkau malaikat maut? Apakah engkau datang ke sini akan mencabut nyawaku?" "Oh tidak Tuan, tidak Nabiullah. Aku ke sini tidak mencabut nyawamu. Aku ke sini sudah izin kepada Allah untuk melihat bagaimana ibadahmu." "Oh begitu. Jadi kau ke sini bukan untuk mencabut nyawaku?" "Bukan Tuan. Aku hanya ingin melihatmu." "Oh, baiklah kalau begitu. Tapi Tuan, bolehkah aku meminta sesuatu kepadamu?" "Baiklah, katakanlah apa yang kau minta." Teman-teman, siap. Nabi Idris ternyata setelah tahu bahwa tamunya adalah malaikat pencabut nyawa yang datang ke rumahnya bukan untuk mencabut nyawanya, Nabi Idris akhirnya mengajukan sebuah permintaan kepada malaikat pencabut nyawa. Teman-teman tahu apa yang diminta Nabi Idris? Teman-teman ingin tahu? Ingin tahu apa? Ingin tahu banget. Masya Allah. Dan ternyata teman-teman, keinginan Nabi Idris yang disampaikan kepada malaikat maut membuat malaikat maut terheran-heran. Apa ya permintaan Nabi Idris? Bunda lanjutkan ya ceritanya. Nabi Idris kemudian berkata kepada tamunya, "Oh begini Tuan, bolehkah aku merasakan bagaimana rasanya kalau
engkau mencabut nyawa. Apa Tuhan? Apa permintaanmu? Wahai Nabiullah, aku ingin merasakan bagaimana rasanya kalau nyawa itu engkau cabut. Tuhan, permintaanmu ini sungguh aneh. Biasanya orang akan takut kalau aku datang dan mencabut nyawanya. Tapi engkau justru memintaku untuk mencabut nyawamu. Betul Tuhan, karena aku ingin tahu bagaimana rasanya ketika nyawa itu dicabut. Baiklah kalau begitu. Teman-teman, akhirnya malaikat pencabut nyawa mengizinkan malaikat itu mulai menarik nyawanya Nabi Nuh. Nabi Idris. Bunda sampai keliru ngomongnya karena Bunda merasa, Masya Allah, takut ya kalau kita manusia biasa ya, kalau nyawa kita dicabut oleh malaikat pencabut nyawa. Tapi ini malah Nabi Idris meminta seperti itu, teman-teman. Maka malaikat mencabut nyawa pun mulai mencabut nyawanya Nabi Idris. Dan nyawa itu kemudian diambil dari badannya Nabi Idris. Seketika itulah Nabi Idris meninggal. Namun beberapa saat kemudian malaikat pencabut nyawa mengembalikan kembali nyawanya Nabi Idris ke dalam raganya, ke dalam tubuhnya, ke dalam badannya. Akhirnya Nabi Idris pun kembali hidup. Dan kemudian malaikat itu bertanya kepada Nabi Idris, wahai Nabiullah, bagaimana rasanya? Apa yang kau rasakan? Aku sudah mencabut nyawamu. Wah, malaikat pencabut nyawa, ternyata ketika ruh itu kau cabut dari badan, sakitnya itu luar biasa. Aku membayangkan seekor binatang yang dikuliti hidup-hidup. Rasa sakitnya masih jauh lebih sakit ketika nyawa ini kau ambil. Wahai Nabiullah, maafkanlah aku. Aku sudah mencabut nyawamu itu dengan cara yang paling halus. Apa? Sesakit ini engkau bilang itu mencabut nyawa yang paling halus? Betul. Betul sekali. Masya Allah, lantas bagaimana dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang-orang yang kafir? Tentu sakitnya akan jauh lebih sakit daripada yang aku rasakan. Malaikat pencabut nyawa pun mengiyakan. Betul wahai Nabiullah, sakitnya jauh lebih jauh dari sakit yang kau rasakan. Masya Allah, semoga umatku menjadi umat yang taat menyembah Allah. Karena aku saja merasakan sakitnya ketika dicabut nyawa ini, amat sakit. Semoga umatku menjadi umat yang taat kepada Allah. Masya Allah, teman-teman, siap. Begitulah apa yang disampaikan oleh Nabi Idris, bahwa ketika nyawa ini dicabut dari raga, dari badan, itu sakitnya luar biasa. Sama dengan kisah yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah sudah di dekat ajalnya, ketika merasakan nyawanya dicabut, Rasulullah menangis, memanggil umatnya, umati, karena Rasulullah merasakan sakit ketika ruh itu diangkat dari tubuhnya. Padahal saat itu pun malaikat mencabut nyawa Rasulullah itu dengan cara yang paling lembut, sangat lembut. Tapi Rasulullah masih merasakan sakitnya. Maka Rasulullah pun berdoa juga kepada Allah, meminta supaya sakitnya dicabutnya nyawa umatnya itu diberikan kepada Rasulullah saja, supaya umatnya
tidak merasakan sakit dan ketakutan karena melihat malaikat pencabut nyawa yang akan mendatanginya. Karena rasa sakit dicabut nyawa itu teramat sakit sekali. Masya Allah, betapa cintanya Rasulullah ya sama kita ya. Semoga kita juga sangat mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah di akhir hidupnya pun masih mengingat kita, memanggil kita ummati, 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 seperti itu. Nah teman-teman, itulah pengalaman yang dirasakan oleh Nabi Idris ketika tamunya, malaikat mencabut nyawa ini mencabut nyawanya. Namun setelah itu Nabi Idris masih punya keinginan, masih punya permintaan teman-teman kepada tamunya ini. Maka kemudian Nabi Idris berkata kepada tamunya, "Wahai Tuhan, apakah aku boleh meminta sesuatu lagi kepadamu? Katakanlah wahai Nabiullah, apa yang kau pinta? Apa yang kau inginkan?" "Aku ingin melihat neraka." "Apa? Engkau ingin melihat neraka? Permintaanmu ini memang aneh-aneh. Orang akan takut jika melihat neraka. Tapi kenapa engkau ingin melihatnya?" "Karena aku merasa ketika aku melihat bagaimana kondisi neraka, aku pasti akan takut dan itu akan membuatku semakin mendekat sama Allah, semakin berlindung kepada Allah agar tidak sampai aku dimasukkan ke dalam neraka. Itu akan membuat aku lebih semangat untuk beribadah." Baiklah kalau begitu. Maka kemudian teman-teman, malaikat pencabut nyawa ini meminta izin kepada Allah atas permintaan dari Nabi Idris. Dan Allah mengabulkan. Maka kemudian malaikat pencabut nyawa ini membawa Nabi Idris menuju ke neraka. Dan betapa terkaget-kagetnya teman-teman Nabi Idris ketika melihat malaikat penjaga neraka. Malaikat Malik. Malaikat ini begitu seram wajahnya. Malaikat ini tidak pernah tersenyum. Ketika Nabi Idris dan malaikat datang, kemudian malaikat pencabut nyawa menyampaikan kepada malaikat penjaga neraka bahwa mereka berdua sudah diizinkan Allah untuk melihat neraka. Malaikat Malik mempersilahkan Nabi Idris untuk masuk. Tanpa sedikit tersenyum pun. Wajahnya sangat menakutkan. Dan betapa kagetnya Nabi Idris ketika melihat suasana di neraka. Manusia diadab oleh Allah. Ada yang kepalanya hancur, menjerit-jerit kesakitan. Kemudian kepala itu utuh kembali. Kemudian dihancurkan kembali oleh Allah, oleh malaikat-malaikat penjaga neraka. Mereka menjerit-jerit kesakitan. Dan kepala itu kembali Allah utuhkan. Begitu seterusnya. Belum lagi siksaan-siksaan yang lainnya yang amat sangat pedih yang dilihat oleh Nabi Idris. Nabi Idris tidak mampu melihat pemandangan yang sangat menakutkan dan sangat menyedihkan itu. Akhirnya Nabi Idris pingsan. Saking takutnya, saking kagetnya melihat betapa dahsyat azab di neraka. Maka kemudian setelah Nabi Idris siuman, setelah bangun Nabi Idris mengajak malaikat maut untuk meninggalkan neraka. Karena betapa takutnya. Dan kemudian Nabi Idris meminta kepada malaikat pencabut nyawa agar dia diizinkan untuk melihat surga. Maka kemudian malaikat ini membawa Nabi Idris untuk melihat-lihat surga. Dan betapa senangnya Nabi Idris ketika berjumpa dengan malaikat penjaga surga. Teman-teman ada yang tahu siapa nama malaikat penjaga surga? Betul sekali, malaikat Ridwan. Wajahnya sangat ganteng, tersenyum, menyenangkan, menyambut kedatangan Nabi Idris dengan ramah, dengan senyumnya. Nabi Idris merasa bahagia sekali. Dan kemudian malaikat pencabut nyawa
menyampaikan tujuannya ke sana, dan kemudian malaikat Ridwan mempersilahkan Nabi Idris untuk berkeliling melihat keadaan surga, ditemani oleh bidadari-bidadari yang sangat cantik, oleh dayang-dayang yang sangat tampan. Malaikat menghantarkan Nabi Idris berjalan-jalan diiringi oleh bidadari dan dayang-dayang. Betapa senangnya Nabi Idris, kesenangan yang belum pernah Nabi Idris lihat selama ini. Saking takjubnya, saking kagumnya terhadap nikmat di surga, hampir-hampir Nabi Idris itu pingsan lagi, teman-teman. Tapi untunglah saat itu Nabi Idris tidak sampai pingsan, karena bahagia sekali. Wahai malaikat, aku belum pernah menyaksikan keindahan seperti ini. Aku belum pernah melihat dan menyaksikan indahnya surga seperti ini. Dan aku melihat ada sungai yang begitu jernih. Bolehkah aku minta untuk minum? Maka kemudian malaikat mempersilahkan Nabi Idris untuk minum air dari sungai yang mengalir di surga. Dan tahukah teman-teman, cangkirnya yang dibuat untuk mengambil air itu terbuat dari emas dan perak, berkilauan. Dan ketika Nabi Idris meminumnya, segarnya air yang diminumnya belum pernah dirasakan selama hidup di dunia. Kenikmatan yang luar biasa. Rasa-rasanya Nabi Idris tidak ingin keluar meninggalkan surga. Tapi saat itu malaikat penjaga maut, penjabut maut itu meminta kepada Nabi Idris untuk meninggalkan surga. Maaf teman-teman, tiba-tiba bunda ada kendalanya di suara. Nah, malaikat mengajak Nabi Idris untuk meninggalkan surga. Saat itu Nabi Idris mencari akal, bagaimana ya kira-kira supaya aku bisa tetap tinggal di surga ya. Saking fokusnya teman-teman, Nabi Idris ini tidak ingin meninggalkan surga, bisa tetap menetap di surga. Malaikat pun kemudian mengajak Nabi Idris untuk keluar, tapi Nabi Idris tidak mau. Wahai malaikat, aku masih ingin tinggal di surga ini. Malaikat pun menjawab, wahai Nabi Allah, engkau boleh menetap di surga, tapi nanti ketika kiamat telah datang, sekarang saatnya engkau meninggalkan surga ini. Maka akhirnya teman-teman, Nabi Idris pun mengikuti malaikat ini untuk meninggalkan surga bersamanya keluar. Namun ketika sudah sampai keluar dari pintu surga, tiba-tiba Nabi Idris teringat bahwa terompanya yang dipakainya tertinggal di bawah sebuah pohon di taman surga. Maka kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat, tunggu sebentar. Ternyata terompaku ini ketinggalan di bawah pohon di sebuah taman di dalam surga tadi. Baiklah, kalau begitu Nabi Allah, silakan kau ambil terompahmu. Maka kemudian teman-teman, Nabi Idris kembali masuk ke dalam surga. Namun Nabi Idris memohon kepada Allah agar Nabi Idris tidak keluar lagi. Nabi Idris tetap tinggal di surga. Maka kemudian Allah mengizinkan Nabi Idris untuk tetap menetap di surga, tidak keluar bersama malaikat pencabut nyawa. Akhirnya malaikat pencabut nyawa ini kembali ke tempatnya sendirian. Karena ternyata Nabi Idris tetap berada di surga, dan sampai sekarang Nabi Idris berada di surga sampai kelak ketika kiamat sudah datang.
semua manusia meninggal, dibangkitkan, dihisap, sampai itu pula lah nanti Nabi Idris tinggal di surga. Masya Allah, teman-teman. Iya siap, Masya Allah Bunda agak termehek-mehek ya. Betapa nikmatnya ya, Masya Allah. Gambaran yang diberikan oleh Nabi Idris ini tentang nikmatnya surga. Sampai Nabi Idris pun akhirnya tidak mau keluar dari surga. Dan betapa mengerikan azab di neraka. Masya Allah. Naudzubillah teman, naudzubillah, jangan sampai teman-teman kita kelak mampir ke neraka terlebih dahulu. Kita berdoa ya, semoga kita semuanya, Bunda, teman-teman semua yang ada di rumah, ayah, bunda, abang, kakak, semuanya kelak bisa langsung Allah masukkan ke dalam surga Firdausnya tanpa sedikit pun merasakan azab di neraka. Amin. Masya Allah. Nah itu teman-teman, akhir dari kisah tentang Nabi Idris. Sudah selesai ceritanya tentang Nabi Idris. Insya Allah di pertemuan mendatang Bunda akan sambung kembali ceritanya tentang Nabi yang lainnya. Nabi siapa ya kira-kira? Jangan sampai ketinggalan ya. Baik, setelah ini yang mau lewat ini Bunda akan kembali bersama Bonbon. Silahkan yang mau lewat. Alhamdulillah, Masya Allah teman-teman semua, Bunda sudah bersama Bonbon. Iya, sudah bersama aku. Iya. Dah tadi kenapa? Tiba-tiba suara Bunda hilang. Kenapa? Yo ada rasa takut ya Bon. Kenapa takut? Bagaimana tidak takut ya teman-teman? Nabi Idris sudah menggambarkan bagaimana dahsyatnya siksa di neraka. Iya, sampai Nabi Idrisnya pingsan. Iya, itu seorang nabi loh teman-teman. Apalagi Bunda Al-Fakir ini ya. Iya, Bunda yang banyak salahnya, banyak dosanya, sudah tua. Mesti Bonbon lah tuanya disebut. Kan memang iya. Maka sampai speechless ya Bunda, kehabisan, tiba-tiba sampai hilang suara ya, Masya Allah. Masya Allah, semoga Allah lindungi kita semua ya teman-teman. Ini adalah salah satu ibro ya Bon. Iya, kenapa? Kalau kita belajar sirah, kalau kita belajar kisah ya, mendengarkan kisah itu memang banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya teman-teman. Salah satunya adalah pengingat buat kita ya untuk terus beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan giat. Iya, kayak Nabi Ibrahim. Kok Nabi Ibrahim? Oh, Nabi Idris sih. Nabi Idris. Iya, Nabi Idris itu teman-teman ibadahnya rajin banget. Sampai malaikat mencabut nyawa, kepo. Iya, kepo sampai bermalam ya, Masya Allah. Nah itu teman-teman, kisah yang bisa Bunda sampaikan yang baik-baik katanya dari Allah, yang salah murni dari hawa nafsu Bunda sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Bunda juga senantiasa mohon ampunan, mohon maaf kepada Allah atas semua kesalahan, kekurangan, dan kehilafan yang telah Bunda lakukan, baik yang Bunda sengaja maupun yang tidak, baik yang Bunda tampakkan maupun yang Bunda sembunyikan. Dari mulai awal kita bertemu sampai akhir kita bertemu dengan senantiasa mohon ampunan kepada Allah SWT. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita tutup pertemuan kita sore hari ini ya teman-teman dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan mendatang dengan kisah dari nabi yang lainnya. Lo sudah nabi yang lain? Nah, iya sudah episode baru ya. Iya, sudah cerita nabi yang lain teman-teman, jangan sampai ketinggalan ya. Bunda
ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa teman-teman, sampai jumpa. Sampai jumpa.